Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patiojan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik, di sini saya mau mempresentasikan hasil review saya yang ke-11, itu pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini judul buku yang saya review itu tentang masa depan masyarakat informasi. Oke, baik, kita ketahui bahwa dalam pertumbuhan eksponensial dari kemungkinan teknologi informasi, di sini Gordon Moore itu salah satu pendiri Intel diprediksi pada tahun 1965 bahwa jumlah komponen dalam sirkuit terintegrasi padat akan berlipat ganda pada setiap 2 tahun karena kemajuan teknologi atau hukum Moore. Dalam istilah sederhana, bahwa setiap 2 tahun 2 kali daya putasi kom dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama atau daya komputasi yang sama untuk setengah jumlahnya. Meskipun para ahli telah mengharapkan selama bertahun-tahun, karena batas fisika-fisika yang menyenangkan seperti jumlah atom perangkaian itu tercapai, prediksi akan berhenti benar, 4 masih berlaku. Di sini undang-undang yang sebanding berlaku untuk kapasitas jaring dan penyimpanan. Dalam hal ini, menarik untuk dicatat bahwa kapasitas penyimpanan 2 kali lipat lebih cepat dalam 12 bulan daripada daya komputasi dalam waktu 18 bulan. Sejak secara umum, di sini benar-benar menggunakan kapasitas penyimpanan itu. Kesimpulannya bahwa semakin sedikit daya komputasional yang tersedia per byte atau data yang disimpan. Dengan kata lain, data menjadi eksponensial tanpa operasi dengan metode tradisional yang memaksa pemikiran kembali pada bagaimana kita mengeksploitasi sejumlah besar data yang kita hasilkan. Di sini juga yang kita ketahui, di sini itu ada beberapa perusahaan besar di bidang teknologi dengan Google, Apple, dan Samsung di depan sangat menyadari hal ini. Maka dari itu, dengan menggunakan produk kamera, telepon, televisi, itu tidak hanya karena menghasilkan uang untuk menjual perangkat keras mereka, tetapi juga karena mereka dapat menempelkan sensor lain ke kami. Di sini, sensor ini akan membawa sebuah wawasan yang lebih besar ke dalam perilaku manusia. Dan ini kemungkinan besar di mana dalam sebuah berbisnis itu di masa depan atau di masa yang akan datang. Terus kita masuk pada Internet of Things, itu akan meledak. Menurut Gartner, itu sebuah perusahaan penasihat teknologi dan penasihat teknologi informasi pada negara Amerika, yang memprediksi bahwa 26 miliar peralatan akan dihubungkan melalui internet pada tahun 2020. Itu sebagian besar peralatan ini akan berada dipantau pada Bow Ice Danville. Di sini juga itu perusahaan retail itu menjadi sebuah perilaku hingga jauh lebih penting daripada pendapat kita. Jika hanya karena sebagian besar perilaku kita didorong oleh kebiasaan dan routines, dan pasti tidak selalu dengan keputusan yang bijaksana, lebih sadar akan hal ini. Dan Alain Kress itu menerapkan wawasan atau matematika untuk memanfaatkan pola-pola ini. Di sini istilah referensi ke buku terkenal itu pada tahun 1984 oleh George Orwell itu yang menggambarkan pemerintah yang semua tahu, yang memonitor warganya dalam segala hal yang mereka lakukan, tampaknya tidak dihindari ketika membahas masa depan masyarakat informasi. Konsep ini bahkan tidak terlalu aneh.
Di zaman di mana-mana media memberitahu kita hampir setiap hari bahwa pemerintah dan perusahaan kom itu mengabaikan dan menyerang privasi kita. Sedangkan pada 2013, Edward Snowden itu menjadi simbol pertarungan yang tak terbantahkan terhadap keadaan pengawasan yang semakin meresap. Di sini kisahnya terkenal sebagai Whittlesey. Itu ia secara terbuka mengungkapkan bahwa sejak tahun 2008 itu Badan Keamanan Nasional telah merusak aturan privasi atau OTH yang melampau pada batas waktu dan ribuan. Bahkan informasi yang dirilis tentang kegiatan NSA itu meningkat secara tingkat resistensi yang dimiliki oleh orang-orang ke selera pemerintah untuk data dan cara yang lapar ini puas. Baik bagi banyak orang, wahyu tampaknya menjadi konfirmasi perasaan tidak jelas dari kegelisahan yang mereka miliki untuk beberapa waktu. Maka dari itu, di sini kami berharap Google memberikan kami sebuah informasi yang sangat relevan dan berguna yang persis sesuai dengan kebutuhan pribadi kami. Sedangkan untuk melakukan ini, Google perlu tahu bahwa lebih banyak tentang kami. Semakin banyaknya tahu, semakin banyak relevan informasi yang dapat diberikan kepada kita. Sehingga kita ketahui dari layanan musik seperti Spotify, kami mengharapkan daftar putar favorit kami tersedia di semua perangkat kami. Dan bahkan mungkin untuk menerima pemberitahuan di dekat konser terdekat yang mungkin ingin kami hadiri. Sedangkan di sisi lain juga jelas ada ketegangan antara apa yang kita lihat sebagai pro dan kontra dari data besar. Di sini di satu sisi data besar menawarkan keuntungan besar dan kami sebagai pengguna itu sangat memiliki harapan besar tentang bagaimana sebuah organisasi harus membuat keunggulan tersebut yang tersedia bagi kami. Sedangkan di sisi lain, ada banyak kebencian tentang sisi-sisi yang menyertai dan bahkan bau data besar cenderung yang memenuhi perlawanan. Maka dari itu adalah sebuah sifat manusia untuk melawan suatu perubahan dan resistansi ini diumpankan oleh ruang lingkup atau dan kecepatan dari suatu perubahan yang besar dalam kasus ini dan pasti yang mengganggu. Sehingga bagaimana bisnis dan pemerintah dapat memastikan keadaan mereka berakhir di sisi kanan dalam tarik perang ini. Di sini, untuk memaksa atau memotivasi suatu perubahan dalam masyarakat informasi baru, itu kita dapat menggunakan informasi rumit dan untuk peserta yang tidak kita miliki sebelumnya. Maka itu untuk menyelesaikan sebuah konflik kepentingan tersebut, itu memberi kita gudang senjata baru untuk menyelaraskan minat menggunakan rangsangan yang dipilih dengan baik sehingga berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Mungkin terdengar agak terlalu peserta, tetapi sudah terjadi pada tempat. Contohnya di sini itu proyek percontohan yang sedang dijalankan di Delft, Belanda, untuk meningkatkan aliran lalu lintas. Maka dari itu, di sini para peneliti di universitas teknis itu telah mengembangkan model yang tidak hanya mengikuti arus lalu lintas di tingkat masing-masing mobil atau jalan, tetapi mencakup area yang luas termasuk di luar kota yang tepat. Maka dari itu, dengan menggabungkan sebuah informasi itu di area tertentu dan menyelaraskan lampu lalu lintas itu dapat sangat ditingkatkan. Sedangkan komunikasi dan perekaman itu merupakan bagian penting dari contoh sebuah desain mekanisme adalah efek komunikasi antara para peserta yang memiliki informasi yang berbeda. Disinilah tautan dengan potensi masyarakat informasi baru itu dapat ditemukan. Pertama, karena itu membuat lebih mudah untuk memetakan konsekuensinya positif atau negatif, tindakan yang akan memungkinkan sebuah pilihan yang lebih baik.
Sedangkan pada bagian kedua itu karena data besar membuat mekanisme umpan balik mungkin yang jauh lebih rumit daripada yang mungkin layak. Di sini kami mampu menciptakan wawasan yang penting pada tingkat visual indie, atau bukan yang harus dilakukan pada masyarakat, tetapi apa yang harus saya lakukan. Di sini juga dapat memberikan umpan balik pada tingkat secara individu, atau bukan informasi lalu lintas di radio, tetapi saran perjalanan yang dibuat khusus di sebuah ponsel yang cerdas. Sedangkan pada etika dalam masyarakat informasi baru, itu bagaimana teknologi mengembangkan stimulasi otak yang mandiri atau DBS, di mana elektroda yang ditempatkan di otak memberi sebuah sinyal listrik. Awalnya tampak sangat bermanfaat bagi pasien yang memerangi gejala fisik penyakit Parkinson. Namun di sisi lain perilakunya berubah secara signifikan juga. Sedangkan keandalan informasi dianalisis terlebih dahulu, bagaimana kita mendapatkan informasi kita, sehingga internet adalah hutan dari informasi yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan, hingga cukup merupakan pekerjaan untuk menemukan informasi-informasi melalui internet yang sangat tepat. Di sini karena web itu di seluruh dunia sudah dekade, sebagian besar pengguna memahami kita harus kritis sehubungan dengan keandalan informasi kita yang kita temukan di sana. Oke, baik, mungkin penjelasan saya sampai di sini mengenai masa depan masyarakat informasi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.